Tahu nggak, kalau sebenarnya Aceh adalah titik awal dari perdagangan, kekuasaan, dan kejayaan yang mengubah Indonesia pada saat itu. Kok bisa? Yuk, kita bahas bareng-bareng di Numi Story. Nah, sahabat Mubi, yuk kita tarik balik ke era kerajaan Islam, di mana Aceh jadi wilayah vital bagi jalur perdagangan maritim. Dan jadinya banyak pedagang yang pakai bahasa dan mata uang dari wilayah Aceh. Bahasa yang dipakai waktu itu bahasa Melayu. Ya, mirip lah sama bahasa Indonesia hari ini. Bahasa Melayu kemudian diangkat jadi lingua franca yang dipakai untuk aktivitas perdagangan. Dan di situ perkembangan antara bahasa Melayu dan mata uang Aceh terjadi berbarengan dan menunjukkan satu perkembangan penting, yaitu munculnya Islam sebagai kekuatan utama. Di Sumatera, aksara Jawi atau bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab jadi pilihan utama dalam administrasi. Perubahan ini tercermin dalam koin-koin yang dicetak pada masa kerajaan Samudra Pasai dan awal Kesultanan Aceh. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai numismatika, penting untuk kita bedah dulu nih periode-periode utama dari masing-masing wilayah. Makanya perlu untuk menetapkan hubungan geografis antara wilayah tersebut. Nah, kayak gambar di peta ini, Aceh, Samudra Pasai, dan Pidi merupakan wilayah yang terpisah satu sama lain. Tapi para sejarawan tuh seringkali mengabaikan Pidi dan menyamakan Aceh dengan Samudra Pasai. Padahal pada kenyataannya, ketiga wilayah ini tuh pernah berdiri sebagai kerajaan dan kesultanan yang berbeda pada periode yang berlainan. Sebagian besar bukti keberadaan Samudra Pasai sebagai kesultanan muslim pertama di wilayah ini berasal dari catatan perjalanan, termasuk yang ditulis oleh Ibnu Battuta dan Marco Polo. Dalam catatannya, Battuta mengklaim bahwa sultan sangat taat beragama dan mengikuti ajaran Sunni. Bukti tentang religiusitas ini penting karena langsung mempengaruhi arah pembuatan koin dan kegiatan ekonomi bagi pendahulu kesultanan tersebut. Nah, Samudra Pasai menikmati masa kejayaannya sebagai entrepot utama Selat Malaka dari abad ke-13 sampai awal abad ke-15. Tapi secara perlahan kesultanan ini kehilangan pengaruhnya atas Malaka di Malay Peninsula. Nah, masalahnya tuh Malaka nggak bisa mempertahankan dominasi terlalu lama karena Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque mengambil alih kerajaan itu. Kejatuhan Malaka pada tahun 1511 mengakibatkan hilangnya pemimpin regional dan pribumi. Dan saat itulah Sultan Ali Mughayat Shah mendorong pembentukan Aceh Darussalam. Jadi Aceh malah memperoleh manfaat dari kedekatannya dengan Samudra Pasai, serta penyatuan wilayah yang akhirnya terjadi. Tapi nih ya, besarnya warisan Samudra Pasai dalam hubungan perdagangan di seluruh Samudra Hindia dan manfaatnya bagi pertumbuhan Aceh nggak boleh dianggap remeh. Hal ini bisa dilihat dari pemerintahan Sultan Mughayat Shah yang merupakan respon langsung terhadap ancaman yang ditimbulkan Portugis. Bukan hanya aktivitas perdagangan dengan negara-negara muslim di Samudra Pasai, tapi juga terhadap adat dan agama Islam. Di sini nih, agama jadi pendorong utama dalam hubungan ekonomi dan identitas kesultanan. Bisa dilihat dari mitra perdagangan dan pembuatan koin mereka. Nah, sahabat Mubi, pada abad ke-7 atau jauh sebelum Islam dimulai, penggunaan logam mulia sebagai alat tukar utama itu sebenarnya udah ada. Dan itu tetap menjadi metode utama untuk transaksi pada masa Nabi Muhammad. Pada saat itu, dinar Bizantium dan dirham Persia banyak beredar di Hijaz. Dan beberapa catatan menyebut bahwa Nabi Muhammad yang memutuskan langsung untuk koin ini dijadikan mata uang utama. Nabi Muhammad diyakini memilih mata uang ini untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kewajiban agama seperti zakat, meskipun banyak koin yang masih menampilkan simbol Kristen berupa salib. Upaya pertama untuk mencetak koin Islam dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, di mana ia menambahkan frasa seperti Bismillah dan Muhammad Rasulullah pada koin Bizantium yang ada. Nah, meski begitu, pencetakan koin Islam yang lebih signifikan itu dimulai pada masa dinasti Umayyah, di mana dilakukan upaya bersama untuk mencetak koin yang sepenuhnya Islami pada tahun 76 Hijriah.
Nah, sejak itu, kerajaan-kerajaan Islam dapat mengedarkan mata uang mereka tanpa terpengaruh koin asing. Mata uang Islam ini pertama kali digunakan secara resmi di Kepulauan Melayu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Malik di Samudra Pasai. Setelah Samudra Pasai jatuh, Aceh mengadopsi pembuatan mata uang ini, yang kemudian banyak digunakan oleh pedagang Arab, Portugis, Turki, dan Tiongkok saat Aceh mencapai masa kejayaannya pada abad ke-17. Nah, dengan mempunyai mata uang yang khas, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam dapat menegaskan kedaulatan ekonomi mereka. Mata uang ini yang sering disebut dirham berasal dari bahasa Persia yang diadopsi dari kata Yunani yaitu drachma. Dirham menjadi lebih populer daripada kata emas. Kemungkinan karena volume penggunaan yang luas oleh pedagang dari barat. Seperti halnya bahasa menjadi lingua franca, dirham akhirnya menjadi mata uang umum di wilayah tersebut. Nah, seperti koin pada umumnya, banyak mata uang yang diproduksi dengan mencantumkan nama raja yang berkuasa pada masa itu. Koin ini juga sering dipenuhi dengan frasa religius. Pada dirham Aceh misalnya, frasa As-Sultan Al-Adil tercetak di sisi koin, terlepas dari siapa sultan atau sultanah yang memerintah. Koin-koin ini memiliki nama berbeda tergantung pada berat, bahan, dan nilai. Selain dirham yang terbuat dari emas 18 karat, terdapat juga kupang untuk perak dan keweh untuk timah. Nah, sahabat Mubi, aku bawa sesuatu di sini. Ini adalah koin dirham, koleksi dari Museum Bank Indonesia. Dan kalau bisa dilihat, ini sisi depannya ada tulisan Sultan Iskandar Thani. Dan ini di sisi belakang ada tulisan Mughayat Ibnu Sultan Ahmad Shah. Dan koin ini dicetak dari tahun 1636 sampai 1641. Selanjutnya ada koin keweh yang umumnya terbuat dari timah atau kuningan dan merupakan mata uang yang banyak digunakan tidak hanya oleh masyarakat Aceh, tapi juga oleh komunitas internasional dan pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh nggak cuma jadi penerima pasif atau perantara perdagangan global, tapi juga berperan sebagai kunci dalam sistem ekonomi. Nah, pada abad ke-16, Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman memasuki Nusantara. Meskipun kehadiran de Houtman tidak menunjukkan kekuatan kolonial, hal itu menyoroti kerentanan dominasi Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Pada ekspedisi pertamanya, de Houtman berhasil menembus pulau-pulau Nusantara, tapi dia tidak menghabiskan waktu di Aceh. Pada ekspedisi keduanya bersama perusahaan lain, de Houtman akhirnya berhasil tiba di Aceh. Sultan saat itu, Sultan Alauddin Riayat Shah, sangat ingin menyambutnya dengan hormat. Tapi de Houtman telah menjadi sombong dan berani. Ia pun menghina dan tidak menghormati Sultan. Situasi memanas dan de Houtman dibawa oleh Kapten Malahayati yang mengantarnya menuju ajal. Ini jadi interaksi pertama antara Aceh dan Belanda. Meskipun nggak terjadi dalam konteks kolonialisme, peristiwa ini jadi awal dari konflik antara dua entitas tersebut. Karena itu juga, Malahayati diangkat menjadi Laksamana. Namun, pada masa pemerintahan Iskandar Thani, hubungan tersebut diperbaiki dan Belanda diperbolehkan untuk buka kantor dagang di Aceh. 3 abad kemudian, konflik pun pecah. Konklusinya, masyarakat Aceh relatif independen hingga akhir abad ke-19. Yang akhirnya kolonial Belanda mulai mengancam keberadaan kesultanan tersebut. Nah, Belanda yang masih ambisius untuk ekspansi, pengen Aceh dengan lokasi strategis dan kekayaan sumber daya alamnya. Akhirnya, upaya untuk menjajah wilayah tersebut pun dilakukan. Di saat yang bersamaan tuh, Aceh udah punya perjanjian sama Inggris bahwa mereka dibiarin berdiri sendiri. Tapi, Belanda menganggap Aceh tuh masih bagian dari zona pengaruh mereka. Jadinya, Inggris dan Belanda merundingkan ulang tuh perbatasan wilayah mereka. Dan Inggris lewat perjanjian Anglo-Belanda menyerahkan Aceh dengan syarat bahwa Belanda juga harus ngasih mereka wilayah Gold Coast di Ghana. Dengan demikian, pada tahun 1873, upaya Belanda untuk merebut Aceh dimulai.
Perang antara Aceh dan Belanda adalah konflik terpanjang yang dihadapi VOC dengan kerajaan atau kesultanan manapun di Kepulauan Indonesia. Dan perang ini hampir membuat Belanda bangkrut. Pada akhirnya, Belanda secara resmi menaklukkan Aceh pada tahun 1906 setelah 3 dekade kekerasan. Namun, Aceh masih terus melawan pemerintahan penuh hingga akhirnya Belanda meninggalkan kepulauan tersebut. Selama Aceh berada di bawah kekuasaan Belanda, Belanda bekerja keras tanpa lelah untuk memperkuat kekuasaannya di berbagai pulau di Hindia Belanda. Salah satu metode yang digunakan adalah memperluas cabang The Java Bank, termasuk di Aceh. Apa sih DJB? Jadi DJB atau The Java Bank panjangnya adalah bank swasta dari Belanda yang didirikan tahun 1828 atas izin Raja Willem pertama. Jadi bank ini tuh bertindak sebagai bank komersial sekaligus penerbit uang untuk Hindia Belanda. Kalau DJB Acehnya dibangun tahun 1918 oleh arsitek Belanda bernama Vermont Kuipers dan Halswit. Lalu DJB dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, termasuk DJB Aceh yang berlokasi di dekat Pasar Aceh dan Sungai Aceh. Dan saat ini DJB Aceh berstatus sebagai warisan budaya untuk mengingatkan kita akan pentingnya ekonomi Aceh dalam perkembangan sejarah Indonesia. Sahabat Mubi, kalau ada ide untuk pembahasan berikutnya, langsung aja komen ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di Numi Story berikutnya.